Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Hadi Putra Prastia, NPM 1921911167. Saya dari Pendidikan Jasmani kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama, pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah salah mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan sikap, sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter, mental, emosional, spiritual, dan sosial, dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan satu mata ajar yang diberikan di suatu jenjang sekolah tertentu, yang merupakan salah satu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan hidup untuk bertumbuh dan berkembang jasmani, mental, sosial, dan emosional yang serasi, selaras, dan seimbang, menurut Depdiknas 2006. Kemudian selanjutnya yaitu asumsi dasar pendidikan jasmani. Asumsi dasar program pendidikan jasmani merupakan pijakan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan menyelenggarakan program pendidikan jasmani. 3 asumsi dasar program pendidikan jasmani meliputi: yang pertama, program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Maksudnya, pembuatan program olahraga terutama ditujukan untuk mereka yang... Kemudian selanjutnya yaitu anak-anak yang kita ajar sekarang tidak untuk dewasa sekarang. Maksudnya, para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang, yang belum bisa didefinisikan, dimengerti secara jelas, atau paling tidak dalam berbagai aspek. Kemudian dunia nanti mungkin akan sangat berbeda dengan dunia yang ada sekarang. Program pendidikan jasmani yang ada sekarang berusaha memperkenalkan anak didik pada dunia yang ada sekarang, dan juga sekaligus mempersiapkan anak didik untuk hidup dalam dunia yang belum pasti di masa yang akan datang. Dengan kata lain, program tersebut berusaha membantu siswa belajar bagaimana belajar, learning how to learn, dan membantu siswa menyenangi proses discovery dan eksplorasi. Kemudian selanjutnya yaitu karakteristik program pendidikan jasmani. Terdapat 2 pedoman dalam melaksanakan program pendidikan jasmani, yaitu yang pertama ada developmentally appropriate atau practice atau DAP, dan instructionally appropriate practice atau IAP. DAP itu maksudnya adalah tugas ajar yang dapat memperhatikan perubahan kemampuan anak, dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar. Sedangkan dari IAP itu sendiri maksudnya adalah tugas ajar yang diberikan diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai, yang memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan secara optimal. Kemudian selanjutnya yaitu ada ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Ruang lingkup materi pelajaran pendidikan jasmani menurut pendapat Hack 1994 mengemukakan bahwa pendidikan jasmani sebagai perilaku gerak manusia dalam konsep gerak, dan sebagai olahraga yang ditinjau dari disiplin olahraga. Adapun fungsi dari aktivitas jasmani yaitu medium pengembangan karakteristik dasar, medium pengembangan pola gerak dasar, medium pengembangan skill teknik-teknik gerakan olahraga, dan medium pengembangan diri dari ketiga fungsi di atas. Kemudian selanjutnya yaitu ada isu kurikulum pendidikan jasmani. Beberapa isu yang muncul dalam kurikulum pendidikan jasmani SMA atau MA dapat kita telusuri berdasarkan beberapa sudut pandang sebagai berikut. Yang pertama ada isu program. Isu program kurikulum SMA dapat kita amati antara lain dari 2 sisi,
yaitu materi kurikulum dan distribusi alokasi waktunya. Walaupun tujuan pendidikan jasmani di SMA sangat sesuai dengan tujuan pendidikan pada umumnya, namun seringkali para guru terlena oleh materi kurikulumnya. Kemudian selanjutnya ada isu proses pembelajaran. Beberapa isu yang berhubungan dengan proses belajar mengajar mendapat perhatian para pelaksanaan di lapangan, antara lain adalah sebagai berikut. Adanya pengembangan dan variasi aktivitas belajar yang diberikan cenderung miskin dalam hal pengembangan tujuan holistik dan cenderung didasarkan terutama pada minat, perhatian, kesenangan, dan latar belakang gurunya. Kemudian aktivitas pendidikan jasmani yang diperoleh siswa cenderung terbatas. Kemudian selanjutnya yaitu ada isu penilaian atau evaluasi. Isu evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu proses belajar mengajar. Evaluasi berfungsi sebagai salah satu cara untuk memantau perkembangan belajar dan mengetahui seberapa jauh tujuan pengajaran dapat dicapai oleh siswa. Berbagai isu yang sering kali muncul dalam pelaksanaan evaluasi antara lain yaitu pelaksanaan penilaian belum begitu nampak terintegrasi dalam sebuah proses belajar mengajar. Kemudian materi evaluasi terkadang kurang relevan dan materi yang diberikan pada proses belajar mengajar cenderung untuk mengambil materi evaluasi dari bank soal dari luar sekolah atau dari soal sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada isu jumlah dan karakteristik siswa. Kemudian ada isu sarana dan prasarana pembelajaran penjas. Kemudian ada isu keberhasilan kurikulum penjas. Di mana isu keberhasilan kurikulum penjas itu sendiri yaitu keberhasilan kurikulum pendidikan jasmani pada setiap jenjang pendidikan sampai saat ini masih dirasakan ukurannya yang digunakan oleh setiap orang dalam menafsirkan keberhasilan program masih bersifat sama dan cenderung bersifat lokal, belum menyeluruh sebagaimana tercantum dalam tujuannya. Namun, demikian salah satu indikator yang mungkin dapat kita telusuri adalah karakteristik para lulusannya. Untuk itu, kita dapat bercermin pada karakteristik lulusan pendidikan jasmani yang dijadikan patokan beberapa negara maju, misalnya seperti yang dikemukakan oleh NASAP atau National Association for Sport and Physical Education, yang intinya adalah memiliki keterampilan-keterampilan yang penting untuk melakukan bermacam-macam kegiatan fisik, bugar secara fisik, berpartisipasi secara teratur dalam aktivitas jasmani, mengetahui akibat dan manfaat dari keterlibatan dalam aktivitas jasmani. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.